Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai persamaan reaksi. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan jumlah atom unsur dalam senyawa, menuliskan persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi kimia, dan memahami reaksi-reaksi penggaraman. Kita mulai dengan pembahasan mengenai penentuan jumlah atom unsur dalam senyawa. Jadi untuk dapat menentukan jumlah atom unsur dalam senyawa ada dua tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu menentukan jenis unsur dalam senyawa tersebut. Jadi tiap jenis unsur disimbolkan dengan lambang unsur dari unsur yang menyusun senyawa. Nah, dalam memperhatikan rumus kimia, hal yang perlu kita amati dengan seksama adalah penulisan rumus kimia tersebut. Jadi perhatikan huruf kapital dari rumus kimia tersebut. Ambil contoh, di sini ada contoh pertama. Rumus kimianya adalah CO. Nah, perhatikan. Pada rumus kimia CO terlihat bahwa huruf C dituliskan dengan huruf kapital, sementara huruf O dituliskan juga dengan huruf kapital. Dari penulisan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam senyawa CO ini terdiri atas dua jenis unsur, yaitu unsur C dan unsur O, atau unsur karbon dan unsur oksigen. Jadi dari contoh pertama ini kita bisa mendeteksi jenis unsurnya. Kemudian ada contoh kedua, CO juga, tapi perhatikan. Pada contoh kedua, huruf C dituliskan dengan huruf kapital, sementara huruf O dituliskan dengan huruf kecil. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan bahwa pada contoh kedua ini hanya terdiri atas satu jenis unsur, yaitu unsur CO. Dalam hal ini unsur yang dimaksud adalah unsur kobalt. Jadi di contoh kedua jenis unsurnya hanya satu jenis, yaitu unsur kobalt. Nah, perhatikan contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini ada CaCO3. Nah, kita perhatikan penulisannya. Ca terdiri atas dua huruf, yaitu C dan A, di mana C dituliskan dengan huruf kapital, sementara A dituliskan dengan huruf kecil. Berarti Ca ini satu kesatuan, satu jenis unsur. Kemudian selanjutnya ada huruf C kapital. Nah, berarti jenis unsur yang kedua adalah unsur C atau unsur karbon. Dan yang ketiga ada huruf O kapital. Ini menunjukkan bahwa di sini ada unsur oksigen. Jadi dalam CaCO3 di contoh ketiga terdiri atas tiga jenis unsur, yaitu unsur Ca, unsur C, dan unsur O atau unsur kalsium, karbon, dan oksigen. Nah, perhatikan contoh keempat. Pada contoh keempat ada CH3COOH. Perhatikan penulisannya, rumus kimianya relatif panjang, tapi kita perlu memperhatikan dengan seksama jenis unsurnya dulu. Nah, pada rumus kimia ini terlihat ada huruf C kapital. Ini menunjukkan bahwa ada unsur C atau karbon di situ. Kemudian ada huruf H kapital. Ini menunjukkan ada unsur hidrogen atau unsur H pada senyawa tersebut. Kemudian ada huruf C lagi, C kapital. Ini berarti sama dengan unsur sebelumnya, yaitu unsur karbon. Nah, kemudian ada huruf O kapital dituliskan dua kali, jadi OO, dan dua-duanya huruf kapital. Berarti ini tersusun atas unsur O, yaitu unsur oksigen. Nah, kemudian ada penulisan hidrogen kembali H. Jadi meskipun kelihatannya rumus kimianya panjang, CH3COH, tapi jenis unsur yang menyusun senyawa ini hanya tiga, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, atau C, H, dan O. Meskipun terlihat penulisan karbonnya beberapa kali, tapi jenisnya sama. Nah, hal seperti ini, seperti pada contoh keempat ini, seringkali kita temui nanti pada jenis senyawa yang kita sebut sebagai senyawa organik, yaitu senyawa yang didominasi oleh unsur karbon, hidrogen, maupun oksigen di dalamnya. Nah, setelah kita menentukan jenis atom unsur yang menyusun suatu senyawa, langkah kedua adalah menentukan jumlah
atom dari tiap unsur yang menyusun senyawa tersebut. Nah, bagaimana cara kita menentukan jumlah atom? Maka yang perlu kita perhatikan adalah angka yang dituliskan setelah lambang unsur dalam format subscript atau dituliskan menggantung di depan unsur tersebut. Angka ini disebut juga sebagai angka indeks. Nah, angka indeks inilah yang merupakan angka yang menunjukkan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa. Nah, perhatikan di sini ada contoh H2O. Nah, pada senyawa H2O, kita perhatikan berdasarkan penulisannya tersusun atas dua jenis unsur, yaitu H dan O atau hidrogen dan oksigen. Nah, sekarang kita perhatikan angka indeksnya. Di depan hidrogen ada angka 2. Ini menunjukkan bahwa hidrogen dalam senyawa H2O terdapat 2 atom. Jadi ada 2 atom hidrogen yang menyusun senyawa H2O tersebut. Sementara di depan lambang oksigen atau di depan huruf O tidak ada angka sama sekali. Dan ingat, dalam penulisan rumus kimia, jika di depan unsur tidak ada angka, dapat disimpulkan bahwa angka indeksnya 1. Itu berarti unsur atau atom oksigen dalam senyawa H2O hanya berjumlah 1 buah atom. Sehingga dapat disimpulkan pada senyawa H2O itu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi harap dicermati dengan seksama, atau kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, maka dalam senyawa H2O terdapat 3 atom yang tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, contoh kedua di sini ada senyawa H3PO4. Nah, kita perhatikan dulu jenis unsurnya. Jadi jenis unsurnya ada H atau hidrogen, kemudian ada P yang dituliskan huruf kapital berarti ada fosfor, kemudian ada O yang dituliskan dengan huruf kapital berarti ada oksigen. Nah, sekarang baru kita perhatikan angka indeks masing-masing. Di depan hidrogen ada angka 3 yang menunjukkan bahwa dalam senyawa ini tersusun atas 3 atom hidrogen. Kemudian di depan lambang P atau di depan huruf P tidak ada angka. Berarti di sini kita simpulkan nih bahwa fosfornya berjumlah 1 buah atom. Nah, kemudian di depan huruf O tertulis angka 4. Ini menunjukkan bahwa dalam senyawa ini tersusun atas 4 atom oksigen. Maka dalam H3PO4 kita simpulkan bahwa ada 3 atom hidrogen, kemudian 1 atom fosfor dan 4 atom oksigen. Nah, itu menentukan jumlah atom berdasarkan angka indeks. Nah, bagaimana jika rumus kimia senyawanya terdapat tanda kurung dan biasanya di depan tanda kurung itu ada angka? Maka angka setelah tanda kurung ini menunjukkan bilangan atau angka yang harus dikalikan dengan jumlah atom yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Jadi di sini misalkan nih ada rumus kimia dari strontium hidroksida atau SrOH 2 kali. Nah, kita perhatikan Sr ini angka indeksnya 1, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam senyawa ini tersusun atas 1 atom Sr atau 1 atom strontium. Nah, kemudian di dalam tanda kurung ada OH. Nah, OH kita perhatikan satu persatu tersusun atas 2 atom, yaitu atom oksigen dan atom hidrogen. Nah, kita tinjau satu-satu. Untuk oksigen, angka indeks, angka di depan oksigen ini tidak ada angka, berarti angka indeksnya 1. Maka perhatikan ada angka pengali di luar tanda kurung, di depan tanda kurung ini ada angka 2, maka oksigen berjumlah 1 dikali 2. Ya, jadi angka indeksnya 1, tapi karena ada tanda kurung dan angka di depan tanda kurung ini merupakan faktor pengali, maka oksigen berjumlah 1 dikali 2. Jadi oksigennya ada 2 atom. Demikian pula untuk hidrogen. Untuk hidrogen angka indeksnya juga 1, kita kalikan 2, kita kali dengan faktor pengali sesudah tanda kurung, maka hidrogennya berjumlah 2 atom hidrogen. Jadi senyawa strontium hidroksida atau SrOH 2 kali ini tersusun atas 1 atom strontium, 2 atom oksigen, dan 2 atom hidrogen. Sehingga bisa juga kita simpulkan bahwa total atom penyusun strontium hidroksida ini ada 5 atom. Nah, kemudian contoh terakhir di sini ada contoh NH42
CO3. Jadi NH4 2 kali CO3 ya. Nah, atau senyawa ini namanya adalah amonium karbonat. Kita perhatikan, kita mulai dari jenis unsurnya. Jadi jenis unsur penyusun senyawa ini ada 4 jenis, yaitu N atau nitrogen, kemudian ada H atau hidrogen, kemudian ada C atau karbon, kemudian ada O atau oksigen. Nah, kita perhatikan dulu NH4-nya ya. Jadi NH4 ini ada di dalam tanda kurung, dan di depan tanda kurung ini ada angka 2. Kita mulai dari nitrogen. Nitrogen angka indeksnya 1 dikalikan dengan faktor pengalih yang berada di depan kurung, berarti jumlah nitrogen 1 dikali 2. Jadi ada 2 atom nitrogen. Kemudian hidrogen. Hidrogen angka indeksnya 4, kita kalikan dengan faktor pengalih yaitu 2, maka hidrogennya ada 4 kali 2 atau 8. Kemudian karbon. Karbon angka indeksnya 1. Karbon tidak berada di dalam tanda kurung, maka tidak ada faktor pengalih untuk karbon selain angka indeksnya, maka karbon di sini jumlahnya adalah 1 atom karbon. Kemudian oksigen. Angka indeks di depan lambang oksigen adalah angka 3, berarti jumlah atom oksigennya adalah 3 atom oksigen. Jadi dalam senyawa amonium karbonat ini tersusun atas 2 atom nitrogen, 8 atom hidrogen, 1 atom karbon, dan 3 atom oksigen, atau total atomnya berjumlah 14 atom. Nah, harap diperhatikan dengan seksama cara menentukan jenis dan jumlah atom unsur dalam senyawa, karena penentuan jumlah atom unsur dalam senyawa ini akan sangat erat kaitannya nanti dengan materi kita mengenai penyetaraan persamaan reaksi. Karena untuk bisa menyetarakan reaksi, kita harus mampu menentukan jumlah atom unsur dalam senyawa yang bereaksi tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai persamaan reaksi. Nah, apakah yang dimaksud dengan persamaan reaksi itu? Jadi persamaan reaksi ini adalah satu persamaan yang menunjukkan reaksi antara suatu zat preaksi atau reaktan dengan zat hasil reaksi atau produk. Nah, kita sudah pernah bahas di pembahasan mengenai materi dan perubahan mengenai reaksi kimia. Jadi reaksi kimia atau perubahan kimia ini satu proses perubahan di mana menghasilkan suatu zat yang baru. Nah, bentuk tertulis dari proses perubahan kimia atau proses reaksi kimia tersebut, inilah yang kita sebut sebagai persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, itu tersusun atas 2 komponen zat, yaitu zat preaksi atau zat reaktan, dan komponen kedua adalah zat hasil reaksi atau zat produk. Nah, dalam penulisan persamaan reaksi, biasanya ada penulisan tanda panah. Jadi tanda panah ini yang menunjukkan terjadinya proses perubahan. Nah, tanda panah ini biasanya dibaca menjadi atau menghasilkan. Jadi ini satu notasi yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia atau perubahan rumus kimia atau komposisi zat dalam proses reaksi kimia. Nah, zat yang dituliskan di awal atau zat yang dituliskan sebelum tanda panah ini yang kita sebut sebagai zat preaksi atau reaktan. Jadi misalkan zat preaksi atau reaktannya adalah zat A dan zat B yang kemudian bereaksi menghasilkan zat baru atau zat hasil reaksi atau biasa juga disebut produk yang penulisannya dituliskan setelah notasi tanda panah. Jadi misalkan contoh reaksinya ada zat C dan D yang dihasilkan dalam proses perubahan kimia tersebut. Maka overall keseluruhan persamaan reaksi dapat kita baca dengan cara menyebut zat reaktan dulu, lalu menyebut kata menjadi atau kata menghasilkan, lalu kemudian menyebut zat produk atau hasil reaksinya. Jadi untuk reaksi ini kita bisa membaca dengan cara A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jadi nanti bisa disesuaikan jenis preaksinya apa, jenis hasil reaksinya apa. Jadi pola reaksi tidak selamanya harus A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Ada reaksi yang
reaksinya hanya satu jenis menghasilkan satu jenis zat yang baru, atau bisa juga reaksinya ada satu jenis menghasilkan dua produk. Jadi tidak ada pola yang baku tentang berapa jumlah zat yang harus bereaksi dan berapa zat hasil reaksi. Jadi kadang-kadang pun ada 3 zat bereaksi menghasilkan 5 zat yang baru. Itu bisa terjadi dalam proses perubahan kimia atau dalam proses reaksi kimia. Hanya secara umum bisa kita tuliskan bahwa dalam suatu reaksi itu adalah zat reaktan atau preaksi akan bereaksi menghasilkan zat hasil reaksi atau produk. Nah, dalam persamaan reaksi ada angka yang biasanya disebut sebagai koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini adalah angka yang ditulis mendahului rumus kimia zat pada persamaan reaksi yang menyatakan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, koefisien reaksi biasanya dituliskan sejajar dengan rumus kimia. Nah, jadi koefisien reaksi biasanya dituliskan sejajar dengan rumus kimia zat yang bereaksi. Dan koefisien reaksi ini merupakan faktor pengali terhadap angka indeks. Jadi kalau dalam suatu reaksi ada koefisiennya, maka koefisien ini berlaku sebagai faktor pengali terhadap angka indeks untuk menentukan jumlah dari atom yang terlibat dalam reaksi. Jadi contoh misalkan ada reaksi S8 ditambah 8O2 menghasilkan 8SO2. Jadi dari reaksi ini terlihat bahwa di depan sebelum rumus kimia S8 ini tidak ada angka yang tertulis. Kemudian di depan O2 ini ada angka 8, kemudian di depan SO2 ada angka 8. Nah, angka 8 di depan O2 serta angka 8 di depan SO2 inilah yang kita sebut sebagai koefisien reaksi. Nah, bagaimana dengan senyawa atau bagaimana dengan molekul S8? Di depan molekul S8 tidak ada angka. Nah, seperti halnya angka indeks, jika tidak ada angka itu menunjukkan angka 1 karena koefisien 1 itu tidak dituliskan. Sehingga koefisien reaksi untuk molekul S8 adalah koefisien 1. Jadi pada reaksi ini dapat kita baca S8 ditambah 8O2 menghasilkan 8SO2. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa koefisien reaksi ini merupakan faktor pengali terhadap angka indeks, maka dalam molekul S8 karena koefisiennya 1, maka total atom S dalam reaksi di sebelah kiri adalah 1 dikali 8 atau jumlahnya 8. Sementara untuk molekul O2 karena koefisien reaksinya 8, berarti atom oksigen yang merupakan reaktan di reaksi ini akan berjumlah 2 dikali 8 atau sama dengan 16. Sementara di sebelah kanan ada senyawa SO2 dengan koefisien reaksi 8, maka untuk S-nya, S dalam SO2, angka indeksnya 1, kita kalikan dengan koefisiennya 8, maka total belerang di sebelah kanan ada 1 dikali 8. Berarti jumlahnya sama dengan yang di sebelah kiri, jumlah belerangnya juga 8. Kemudian oksigen dalam SO2 angka indeksnya 2, karena koefisiennya 8 berarti 2 dikali 8 atau sama dengan 16. Maka oksigen di sebelah kanan jumlahnya 16, di sebelah kiri tadi juga jumlahnya adalah 16. Jadi koefisien reaksi ini gunanya sebagai perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi kita kalikan dengan angka indeks untuk menunjukkan jumlah atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Oke, nah selanjutnya perhatikan pada contoh reaksi ini ada simbol-simbol huruf yang dituliskan di depan rumus kimia, dituliskan sejajar dengan angka indeks. Di contoh reaksi tersebut ada huruf S dan huruf G. Nah, tanda S dan G ini adalah merupakan suatu simbol yang menunjukkan wujud dari zat. Jadi tanda S di depan S8 itu menunjukkan bahwa wujud zat yang bereaksi itu adalah berwujud solid atau padat. Kemudian tanda huruf G di depan O2 maupun di depan SO2 ini berarti wujudnya dalam wujud gas. Nah, selain S dan G, huruf lain yang biasa digunakan adalah huruf L kecil yang berarti liquid atau berwujud cair. Dan selain itu ada simbol lain yaitu simbol aqui
Itu singkatan dari aqueous, yang berarti zat dalam kondisi terlarut dalam air. Nah, dalam suatu persamaan reaksi ada syarat sehingga suatu persamaan reaksi itu dikatakan persamaan reaksi yang tepat. Syaratnya adalah persamaan reaksi tersebut harus setara. Nah, yang mana yang dimaksud dengan persamaan reaksi yang setara? Syaratnya ada dua. Syarat pertama adalah jumlah atom di sisi kiri harus sama dengan jumlah atom di sisi kanan, atau jumlah atom di sisi reaktan harus sama dengan jumlah atom di sisi produk. Atau aturan ini mengacu kepada hukum kekekalan massa yang dirumuskan oleh Anthony Lavoisier. Nah, syarat kedua, jumlah muatan di sisi kiri itu harus sama dengan jumlah muatan di sisi kanan. Untuk reaksi yang melibatkan senyawa, aturan kedua tidak terlalu kita perhatikan, karena yang namanya senyawa muatannya pasti nol atau muatannya pasti netral. Beda halnya kalau reaksinya melibatkan ion-ion. Kalau reaksinya melibatkan ion, aturan kedua perlu kita perhatikan. Tapi kalau reaksinya hanya dalam bentuk reaksi antar senyawa, maka yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah aturan satu yang mengatur jumlah atom di sisi kiri harus sama dengan jumlah atom di sisi kanan. Nah, yang mana sisi kiri, yang mana sisi kanan? Sisi kiri adalah sisi reaktan atau zat yang dituliskan sebelum tanda panah, sementara sisi kanan adalah sisi produk atau zat yang dituliskan setelah tanda panah dalam suatu persamaan reaksi. Nah, bagaimana cara menghasilkan satu persamaan reaksi yang setara? Maka untuk dapat menghasilkan suatu persamaan reaksi yang setara, kita harus melalui proses yang disebut proses penyetaraan reaksi. Bagaimana caranya menyetarakan reaksi? Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu cara langsung dan cara matematis atau cara pemisalan. Kita mulai dengan cara langsung. Nah, cara langsung ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa menyetarakan reaksi secara langsung. Langkah pertama adalah kita harus menuliskan persamaan reaksi yang belum setara, tetapi harus memastikan bahwa rumus kimia zat-zat yang kita tuliskan pada persamaan reaksi tersebut sudah dituliskan dengan benar. Nah, langkah kedua, kita harus memasang koefisien untuk setiap rumus kimia pada persamaan reaksi tersebut sedemikian rupa sehingga persamaan reaksinya nanti akan dihasilkan persamaan reaksi yang setara. Jadi untuk cara langsung ini diperlukan ketelitian atau kejelian kita dalam menghitung jumlah atom di sisi kiri dan jumlah atom di sisi kanan. Oleh karena itu tadi sebelumnya bagian pertama yang dibahas adalah cara menghitung atau cara menentukan jumlah atom dalam senyawa. Nah, tahap ketiga, sesudah kita peroleh reaksi kimia yang setara dengan memasang koefisien-koefisien tertentu di depan rumus kimia zat, aturan selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa setiap koefisien reaksi itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi tidak boleh ada koefisien berupa pecahan atau koefisien berupa bilangan desimal dalam suatu persamaan reaksi. Nah, contoh di sini misalkan ada reaksi antara Al ditambah dengan O2 menghasilkan senyawa Al2O3. Jadi di sisi kiri ada Al dan O2, di sisi kanan ada Al2O3. Nah, tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa jumlah atom di sisi kiri itu harus sama dengan jumlah atom di sisi kanan. Nah, dengan cara langsung, langkah pertama yang harus kita lakukan menuliskan rumus kimia zat-zat yang bereaksi tersebut. Kemudian barulah kita cek satu persatu atom per atom dari tiap atom itu jumlahnya sudah setara atau belum. Kita mulai dari atom Al atau aluminium. Kita cek di sisi kiri dulu. Di sisi kiri aluminium angka indeks 1, berarti di sisi kiri aluminium jumlahnya 1. Selanjutnya kita cek aluminium di sisi kanan. Aluminium di sisi kanan angka indeksnya 2. Berarti di sisi kanan Al-nya berjumlah 2, di sisi kiri berjumlah 1. Nah, itu berarti reaksi kita belum setara nih. Karena di sebelah kiri cuma 1, di sebelah kanan Al-nya ada 2 nih. Nah, gimana cara kita menyetarakannya? Maka kita harus pasang koefisien.
Nah, ingat, koefisien fungsinya sebagai faktor pengalih. Di sebelah kiri angka 1, di sebelah kanan angka 2. Yang harus dikali yang mana nih supaya bisa setara? Tentu saja yang harus kita kalikan adalah yang jumlahnya lebih kecil. Karena kalau jumlahnya lebih besar kita kali, maka gapnya atau jarak selisihnya akan jauh lebih besar. Maka yang akan kita kalikan adalah di sebelah kiri angka indeks 1, jumlah AL-nya 1 harus kita kali berapa agar jumlahnya jadi 2? Maka harus kita kali 2. Maka kita pasang koefisien 2 di depan atom AL di sebelah kiri. Nah, setelah kita pasang koefisien 2, maka jumlah AL di sebelah kiri menjadi 1 dikali 2 atau sama dengan 2. Di sebelah kanan jumlah AL-nya pun sudah sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Unsur selanjutnya adalah unsur oksigen. Kita cek di sebelah kiri unsur oksigennya ada 2 ya, karena angka indeks oksigen kita lihat di depan oksigen yang reaktan ada angka 2. Kemudian kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan di depan oksigen dalam Al2O3 ada angka 3. Berarti oksigen di sebelah kanan jumlahnya 3, di sebelah kiri jumlahnya 2. Nah, gimana nih cara menyetarakannya? Di sebelah kiri 2, di kanan 3. Maka yang harus kita kali atau harus kita beri koefisien, kita tuliskan koefisien adalah yang di sebelah kiri. Pertanyaannya sekarang, 2 harus dikalikan berapa agar sama dengan 3? Maka 2 harus kita kalikan 3/2 atau 1,5. Kita tulis dulu ya, 3/2. Nah, sesudah kita tuliskan 3/2, maka oksigen menjadi 2 dikali 3/2 atau sama dengan 3 di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan oksigennya ada 3. Nah, berarti sudah setara dong ya. Nah, ingat aturan ketiga, koefisien reaksi harus merupakan bilangan bulat, jadi tidak boleh dalam bentuk pecahan. Maka, cara paling sederhana untuk dapat menghilangkan pecahan adalah kita harus kalikan. Nah, 3/2 tentu saja harus kita kali dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah yang di bawah tanda per itu adalah angka 2, berarti harus kita kalikan 2 agar menjadi bilangan bulat, sehingga keseluruhan reaksi harus kita kali 2, maka akan kita peroleh pada Al koefisiennya 2 dikali 2 menjadi 4. Kemudian pada O2 koefisiennya 3/2 dikali 2 berarti 3. Kemudian di depan Al2O3 ini koefisien 1, kita kalikan 2 sehingga akan diperoleh koefisien 2 untuk Al2O3. Sehingga overall reaksinya menjadi 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Kita cek ulang. Dengan koefisien reaksi ini apakah betul sudah setara? Kita cek. Al di sebelah kiri jumlahnya 4, di sebelah kanan jumlahnya 2 kali 2 sama dengan 4, berarti Al sudah setara. Kemudian di sebelah kiri oksigennya 2 dikali 3, ingat angka indeks dikalikan dengan koefisien ya, jadi oksigennya 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sebelah kanan oksigennya angka indeks 3 dikalikan dengan koefisiennya 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Oksigen di kiri 6, oksigen di kanan 6, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, itu cara untuk penyetaraan reaksi secara langsung. Nah, dalam penyetaraan reaksi secara langsung, untuk reaksi-reaksi yang relatif simpel seperti contoh sebelumnya itu tidak masalah, kita tinggal memilih mau mengecek atom yang mana. Tetapi jika reaksinya sudah reaksi yang lebih rumit, artinya sudah melibatkan banyak unsur di dalamnya, maka ada step atau tahapan penyetaraan reaksi agar kita tidak kesulitan dalam menyetarakan. Step tersebut biasa disingkat sebagai step KAHO. Nah, step KAHO, K, A, H, dan O ini merupakan aturan dalam memilih yang unsur yang mana yang harus kita setarakan terlebih dahulu. Jadi step pertama yang harus kita cek terlebih dahulu adalah K atau kationnya. Step kedua adalah A atau anionnya, step ketiga adalah H atau hidrogennya, step keempat adalah O atau oksigennya. Tahapan ini biasanya disingkat KAHO, kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Biar proses penyetaraan langsung lebih mudah, sebaiknya kita mengikuti kaidah tahapan ini.
Baik, kita lanjut dengan cara penyetaraan reaksi dengan cara kedua. Cara kedua biasa disebut sebagai cara pemisalan atau cara matematis. Langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi dengan cara ini, yang pertama, tulis rumus kimia dari reaksi serta produk reaksi, sertakan wujud atau keadaan zat jika diketahui ya. Jadi wujud yang S, L, G atau akui itu jika diketahui boleh disertakan, tapi jika tidak diketahui tidak dituliskan pun tidak masalah. Kemudian step kedua, beri koefisien reaksi agar jumlah atom dari setiap unsur di sisi kiri sama dengan jumlah atom di sisi kanan. Gimana caranya? Nah, caranya kita akan memanfaatkan cara matematis atau cara matematika. Stepnya yang pertama, kita perhatikan seluruh zat yang terlibat dalam reaksi dan kita tentukan satu zat dengan rumus kimia yang paling kompleks atau satu zat dengan rumus kimia yang paling rumit kelihatannya. Nah, kemudian pada zat yang rumus kimianya paling rumit itu kita tetapkan nilai koefisien reaksi sebesar 1. Nah, untuk zat-zat yang lain selain yang telah diberi koefisien 1 itu, kita misalkan koefisiennya dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Boleh pakai huruf A, B, C, kalau mau pakai X, Y, Z juga boleh, tapi lazimnya kebiasaan orang menggunakan A, B, C, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita setarakan atom-atom pada zat yang paling rumit tersebut dengan cara membuat satu persamaan kimia. Jadi kalau di sebelah kiri ada ion poliatom yang tidak berubah di kiri dan kanan, maka bisa kita setarakan langsung sebagai satu ion poliatom atau satu kesatuan ion. Jadi misal dalam reaksi tersebut di sebelah kiri ada SO4 nih, pas kita lihat di kanan pun ada SO4, boleh kita setarakan sebagai satu kesatuan SO4. Tapi jika tidak ingin dengan cara seperti itu pun bisa kita lakukan dengan menyetarakan atom per atom. Jadi kita hanya perhatikan satu atomnya saja. Misalkan SO4 di kiri, SO4 di kanan, bisa kita perhatikan S-nya saja dulu. Boleh seperti itu. Mau disetarakan sebagai satu kesatuan ion pun tidak masalah ya. Baru kemudian kita setarakan atom-atom lainnya. Dan yang terakhir, sama seperti di cara langsung, kita harus memastikan bahwa setiap koefisien reaksi merupakan satu bilangan bulat dan sederhana. Nah, baik, kita lanjutkan cara penyetaraan reaksi dengan metode kedua, yaitu cara permisalan atau cara matematis. Jadi saya mengambil contoh yang sama seperti contoh pada cara langsung, yaitu reaksi antara Al ditambah dengan O2 menghasilkan Al2O3. Nah, kita mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama kita tuliskan dulu reaksi yang belum setara. Jadi Al tambah O2 menjadi Al2O3. Simbol S dan G disingkirkan dulu. Jadi simbol wujud jika ada kita hilangkan dulu, nanti sebentar di akhir baru kita munculkan kembali. Kenapa? Untuk mencegah kita terdistraksi dengan simbol S dan G ataupun simbol L dan akui tadi. Kenapa? Karena di cara pemisalan ini kita akan memisalkan koefisien dengan huruf. Jadi menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Maka jika ada huruf S dan G, nanti persamaan kita jadi terganggu atau terpengaruhi oleh huruf S, G, dan S. Oleh karena itu di langkah pertama simbol S, G, L atau akui atau simbol apapun yang menunjukkan wujud dari zat kita hilangkan dulu. Nah, di langkah kedua dari rumus kimia zat yang bereaksi kita perhatikan dan kita pilih satu senyawa yang rumus kimianya kita anggap paling rumit atau paling kompleks. Jadi di sini ada 3 zat, ada Al, ada O2, ada Al2O3. Tentu saja dari pengamatan nih bisa langsung ketahuan nih yang paling rumit pasti adalah Al2O3. Nah, di depan Al2O3 kemudian kita pasang koefisien 1. Jadi di depan rumus kimia paling rumit kita pasang koefisien 1. Setelah itu untuk zat yang lain kita misalkan koefisiennya dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi kebetulan hanya ada 2 zat yang belum kita misalkan koefisiennya, maka di depan Al saya beri huruf A, di depan O2 saya beri huruf B. Jadi ini bebas saja sih sebenarnya, mau ditukar pun Al di depan Al yang B atau di depan O2A itu tidak masalah, karena nanti akan sejalan dengan persamaan matematika yang kita buat. Nah, sesudah kita misalkan, kita cek atom per atom. Jadi misal nih, atom Al kita cek di sebelah kiri, angka indeks 1 kita kalikan dengan koefisien A, sehingga kita peroleh 1 kali A sama dengan A. Kemudian
kita cek di sebelah zat yang satunya tidak ada Al, maka kita langsung berpindah ke sisi kanan. Tapi sebelum itu tanda panah pada persamaan reaksi kita rubah jadi sama dengan, sehingga kita peroleh A sama dengan. Kemudian kita cek di sebelah kanan, Al-nya angka indeks 2 kita kalikan dengan koefisien 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga overall persamaan untuk Al menjadi A sama dengan 2. Sehingga dari sini sudah bisa langsung ketahuan nih bahwa koefisien Al itu sama dengan 2. Kita lanjut ke atom berikutnya. Atom berikutnya adalah oksigen. Kita cek pada oksigen di sebelah kiri, angka indeksnya 2 kita kalikan dengan koefisien B menjadi 2 kali B atau sama dengan 2B. Kemudian tanda panah kita rubah jadi tanda sama dengan, sehingga 2B sama dengan, kita cek oksigennya. Oksigen di kanan angka indeksnya 3 kita kalikan dengan koefisien 1, sehingga akan kita peroleh di sebelah kanan itu sama dengan 3. Maka persamaan untuk oksigen totalnya menjadi 2B sama dengan 3. Dari persamaan ini akan kita peroleh B sama dengan 3 dibagi 2 atau B sama dengan 3/2. Berarti dari sini kita sudah peroleh koefisien untuk O2 adalah 3/2. Selanjutnya kita ganti kembali huruf yang kita misalkan pada reaksi menjadi angka yang sudah kita peroleh dari perhitungan persamaan matematisnya. Jadi kita peroleh A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 3/2. Maka A kita ganti jadi 2, sehingga kita peroleh 2Al, ditambah dengan B kita ganti menjadi 3/2, sehingga kita peroleh 3/2O2, menghasilkan 1Al2O3. Nah, setelah itu kita cek sama seperti pada cara langsung, tidak boleh ada koefisien dalam bentuk pecahan, maka sederhananya seluruh koefisien yang ada pada persamaan reaksi kita kalikan 2, sehingga untuk Al koefisiennya 2 kali 2 sama dengan 4, untuk oksigen koefisiennya 3/2 dikali 2 sama dengan 3, kemudian Al2O3 koefisiennya 1 kita kalikan 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2, sehingga overall reaksi menjadi 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Nah, di tahap akhir ini simbol S dan G kita bisa tuliskan kembali, sehingga wujud dari zat akan tampak kembali pada persamaan reaksi. Jadi setelah tadi sempat kita singkirkan, kita kembalikan lagi pada reaksi tersebut. Tapi wujud zat dalam reaksi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang wajib dituliskan. Kalau diketahui boleh dituliskan, tapi kalau tidak diketahui pun tak apa-apa jika tidak disertakan simbol dari wujud reaksi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi penggaraman. Reaksi penggaraman ini ada 9 reaksi, bisa kalian lihat yang tampak pada video ini ada 9 jenis reaksi penggaraman. Kalau kalian perhatikan mulai dari penggaraman 1 hingga penggaraman 9, di sebelah kanan di hasil reaksi pasti selalu ada senyawa garam. Garam saja atau garam dengan zat yang lain. Nah, berarti dari keseluruhan reaksi ini bisa kita simpulkan bahwa dalam reaksi penggaraman pasti akan dihasilkan senyawa garam. Sehingga reaksi penggaraman biasa juga disebut sebagai reaksi penghasil garam. Nah, saya harap sih sebagai seorang siswa sekolah menengah analis kimia, sesudah belajar tentang jenis senyawa, di kepala kalian saat disebutkan tentang garam tidak lagi melulu merujuk kepada NaCl atau garam dapur atau garam yang asin yang biasa digunakan memasak atau memberi rasa asin pada masakan. Bukan lagi ya, karena yang namanya garam dalam kimia bukan hanya NaCl. Jadi NaCl adalah garam, tapi tidak seluruh garam adalah NaCl. Yang jelas yang namanya garam ini adalah gabungan dari kation logam dengan anion sisa asam. Saat kation dan anion tersebut bergabung, dihasilkanlah senyawa yang kita sebut sebagai garam. Nah, untuk bisa menyelesaikan reaksi penggaraman yang ada 9 jenis ini, kalau kalian perhatikan zat-zat yang bereaksi, ada beberapa jenis senyawa. Jadi ada asam, ada basa, ada oksida, kemudian ada garam. Nah, berarti dari sini
mutlak bagi kita untuk bisa menyelesaikan reaksi penggaraman harus mampu mengklasifikasikan jenis senyawa. Jadi misal nih reaksi penggaraman 1, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Tidak akan mungkin kita mengetahui bahwa reaksi tersebut adalah penggaraman 1 kalau kita tidak tahu senyawa asam itu yang mana, senyawa basa itu yang mana, garam itu yang mana, air itu yang mana. Asam, basa, garam, serta oksida sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita bahas di pembahasan mengenai tata nama senyawa. Harap diperhatikan dengan seksama karena suksesnya Anda pada reaksi penggaraman sangat ditentukan pada pengetahuan Anda tentang jenis-jenis senyawa. Nah, saya ingatkan kembali, mungkin ada yang masih belum paham atau masih gagal paham terhadap jenis-jenis senyawa. Jadi, ciri-cirinya untuk tahu jenis senyawa ini adalah oksida, asam, basa, atau garam. Yang pertama bisa kita cek. Yang namanya oksida ini merupakan gabungan antara suatu unsur dengan oksigen. Dari situ bisa kita simpulkan yang namanya oksida pasti hanya terdiri atas 2 jenis unsur dan salah satunya harus oksigen. Jadi kalau kalian perhatikan satu senyawa, unsurnya hanya dua jenis dan salah satunya adalah unsur oksigen, bisa dipastikan itu adalah oksida. Ya. Nah, oksida pun terbagi lagi menjadi 3. Ada oksida logam, ada oksida non-logam, ada oksida amfoter. Nah, yang mana oksida asam? Kita cek. Kalau unsur yang berpasangan dengan oksigen itu adalah unsur logam, maka oksida tersebut kita sebut sebagai oksida logam atau oksida basa. Jadi kalau logam berpasangan dengan oksigen, maka senyawa itu kita sebut sebagai senyawa oksida basa atau oksida logam. Nah, tapi jika unsur yang berpasangan dengan oksigen adalah unsur non-logam, maka oksida tersebut kita sebut sebagai oksida non-logam atau kita sebut juga sebagai oksida asam. Nah, selain oksida asam atau oksida basa, ada juga oksida amfoter. Oksida amfoter ini adalah oksida-oksida yang tersusun atas unsur Al, Zn, Cr, Mn, kemudian Pb, Sb, dan Sn. Nah, tinggal kita perhatikan baik-baik konteks reaksinya nanti. Dia masuk kepada kategori asam atau basa. Jadi karena oksida amfoter ini masuk kategori amfoter karena bisa jadi oksida asam, bisa jadi oksida basa. Jadi kita tinggal perhatikan nanti konteks pasangan reaksinya. Karena dia rada-rada bunglon ya. Jadi oksida amfoter ini fleksibel, bisa jadi asam, bisa jadi basa, berada di garis tengah ya. Oke, itu tentang oksida. Nah, kemudian asam. Yang mana sih yang kita sebut asam? Perhatikan rumus kimianya. Saat dalam rumus kimianya ada hidrogen, biasanya umumnya hidrogennya dituliskan di depan, meskipun ada asam yang hidrogennya di belakang, tapi secara umum paling banyak 90% asam itu hidrogennya di depan. Jadi misal kita lihat rumus kimia HCl, ada hidrogennya di depan, sudah pasti itu asam ya. Jadi kategori asam sudah langsung bisa kita pahami. Kemudian kalau dalam rumus kimianya ada OH, OH ditulis di belakang, NaOH atau BaOH 2 kali atau AlOH 3 kali. Kalau ada OH, sudah pasti senyawa tersebut adalah basa. Nah, sekarang yang mana yang disebut garam? Yang kita sebut garam adalah perpaduan antara kation yang bukan hidrogen dengan anion yang bukan OH, yang bukan OH- dan bukan O2-. Maka gabungan antara kation dan anion itu yang kita sebut garam. Sepanjang kationnya bukan H+, dan sepanjang anionnya bukan OH- atau oksigen 2-, maka gabungan senyawa itu yang kita sebut sebagai garam. Oke? Saya harap jelas ini perbedaan asam, basa, oksida maupun garam, karena ini modal kita untuk bisa menyelesaikan reaksi penggaraman. Itu kalau dari sisi rumus kimia. Kalau dari sisi nama, jadi misalkan nanti yang kita mau tuliskan reaksinya tidak dituliskan rumus kimianya, tapi yang disebutkan adalah namanya. Kalau nama jauh lebih gampang. Kalau ada kata oksida tapi bukan hidroksida, jadi entah itu oksida saja atau dia monoksida, dioksida, trioksida, dan seterusnya, itu jelas senyawa itu adalah senyawa oksida. Kalau ada penyebutan kata asam, sudah pasti senyawa itu adalah asam. Jadi misal asam klorida, asam fosfat, sudah pasti senyawa itu adalah asam.
Nah, kemudian kalau ada penyebutan kata hidroksida, sudah pasti senyawa itu adalah senyawa basa. Jadi ciri khas namanya kalau basa itu ada kata hidroksidanya. Selebihnya kalau tidak mengandung kata oksida, tidak mengandung kata hidroksida, tidak mengandung kata asam, tapi dia merupakan gabungan nama unsur logam dengan nama anion sisa asam, maka itu yang kita sebut sebagai garam. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu masing-masing reaksi penggaraman. Akan dimulai di reaksi penggaraman pertama. Jadi reaksi penggaraman pertama ini rumus umumnya adalah asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Jadi rumus penjumlahan aturan penjumlahan berlaku pula di reaksi penggaraman. Jadi sifat komutatif dari penjumlahan di sini juga berlaku. Jadi yang namanya reaksi tidak harus asam tambah basa menghasilkan garam tambah air ya. Jadi bisa kita balik menjadi basa ditambah asam menghasilkan garam tambah air. Jadi tidak selamanya asam harus ditulis lebih dulu. Bisa saja penulisannya adalah basa ditambah asam dulu ya. Jadi basa dulu kemudian asam ya. Jadi hukum komutatif pada penjumlahan juga berlaku pada persamaan reaksi. Nah, contoh pertama untuk reaksi penggaraman satu ini, reaksi antara asam nitrat, rumusnya adalah HNO3, bereaksi dengan magnesium hidroksida, rumusnya adalah MgOH 2 kali. Nah, untuk dapat menyelesaikan reaksi ini, untuk dapat menuliskan rumus kimia garam yang dihasilkan dari reaksi ini, maka masing-masing senyawa, asam ataupun basa, kita uraikan dulu membentuk ion-ionnya. Jadi langkah penyelesaiannya adalah menguraikan masing-masing senyawa membentuk kation dan anion penyusunnya. Kita mulai dari asam nitrat. Saat diuraikan, ini akan menghasilkan ion H+. Jadi ingat kembali asam, tentang senyawa asam, bahwa asam itu adalah senyawa yang jika diuraikan akan menghasilkan H+ sebagai satu-satunya ion positif. Jadi dalam asam wajib harus ion positifnya berupa H+. Nah, karena ion positifnya H+, maka pasangan dari hidrogen dalam senyawa ini tentu saja harus bermuatan -1. Sehingga saat kita uraikan, maka dari HNO3 akan terurai membentuk H+ dengan NO3 yang bermuatan -1. Kenapa bermuatan -1? Karena gampangnya adalah kita lihat jumlah hidrogennya. Jadi kalau jumlah hidrogen yang terikat pada senyawa tersebut 1, jadi 1 atom hidrogen, maka pasangannya pasti bermuatan -1. Jika hidrogennya 2, berarti pasangannya bermuatan -2 dan seterusnya. Atau jika tidak ingin melihat dari sisi itu, jika kalian menguasai daftar kation anion, pastinya sudah bisa menebak bahwa NO3 pasti bermuatan -1, karena anion nitrat ini rumusnya adalah NO3 -1. Oke. Selanjutnya kita ke senyawa basanya, yaitu MgOH 2 kali. Jadi MgOH 2 kali saat kita uraikan dipastikan akan memiliki ion negatif, yaitu OH-. Jadi ingat kembali yang namanya basa itu tersusun atas ion OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Maka berarti pasangan OH dalam senyawa basa itu harus bermuatan positif atau berupa kation. Jadi kita tinggal lihat dalam MgOH 2 kali ini OH-nya ada 2, jadi karena ada angka indeks 2, jadi di depan tanda kurung ada angka 2, berarti OH- ada 2 nih. Kita bisa tuliskan berarti dari MgOH 2 kali akan terurai menjadi 2 OH-. Nah, berarti pasangannya adalah ion Mg yang bermuatan 2+, karena jumlah OH-nya ada 2. Jadi sama seperti asam tadi, dalam basa kita merujuk kepada OH-nya. Kalau OH-nya ada 1, tandanya tidak ada angka indeks di depannya, maka berarti pasangannya bermuatan positif 1. Kalau OH-nya ada 2, berarti pasangannya bermuatan 2+. Atau sekali lagi, jika kalian menguasai daftar kation anion, itu tidak akan mengalami kesulitan, karena pasti sudah tahu bahwa Mg itu adalah ion yang bermuatan 2+. Nah, selanjutnya sudah kita uraikan, langkah berikutnya adalah kita membentuk senyawa baru dengan cara menukar pasangan ion. Jadi terjadi proses tukar pasangan di sini. Yang positif dari asam akan bergabung dengan yang negatif dari basa, kemudian yang negatif dari asam akan bergabung dengan yang positif dari basanya. Nah, kita mulai dari gabungan antara NO3- dengan Mg2+. Saat bergabung akan membentuk senyawa baru, tapi ingat penulisannya
berdasarkan aturan penulisan rumus kimia, yang bermuatan positif harus dituliskan terlebih dahulu, baru diikuti dengan yang bermuatan negatif. Jadi jangan sampai terkecoh karena terlihat NO3 tertulis di sebelah kiri, kemudian kalian akan menuliskan NO3 dulu. Jadi tidak ya, meskipun posisinya tertukar seperti itu, pada saat bergabung menjadi senyawa, maka Mg atau yang bermuatan positif harus kita tuliskan terlebih dahulu, sehingga rumus kimia dari senyawa ini yang terbentuk adalah Mg. Angka indeks Mg berapa? Lirik muatan anionnya bermuatan -1, berarti angka indeks Mg 1. Kemudian kita tuliskan NO3 angka indeksnya berapa? Kita lirik muatan positifnya 2, berarti angka indeks NO3 adalah 2. Ingat, karena NO3 adalah ion yang terdiri atas 2 unsur, yaitu nitrogen dan oksigen, maka pada saat menempatkan angka indeks 2, NO3 harus diberi tanda kurung. Maka rumus kimianya menjadi Mg NO3 2 kali. Terbentuklah senyawa garam dari reaksi ini. Nah, selanjutnya ion H+ dari asam kemudian akan bergabung dengan ion OH- dari basa. Saat H+ bergabung dengan OH-, maka senyawa yang terbentuk adalah senyawa H2O. Jadi fokus ke H+ OH- saja. Abaikan dulu angka 2 di depan OH. Nanti akan muncul kembali saat kita melakukan proses penyetaraan. Sehingga overall reaksi asam nitrat ditambah MgOH 2 kali dapat kita tuliskan menjadi HNO3 ditambah MgOH 2 kali menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah dengan H2O. Ingat, reaksi ini belum setara, maka selanjutnya akan kita lanjutkan dengan proses penyetaraan reaksi untuk reaksi tersebut. Nah, selanjutnya reaksi tersebut akan kita setarakan. Nah, ingat kembali ada 2 cara penyetaraan reaksi, ada cara langsung, ada cara pemisalan. Kita mulai dengan cara langsung dulu. Nah, kita tuliskan reaksi yang belum setara terlebih dahulu, lalu kemudian kita cek satu persatu unsur-unsurnya, jumlah unsur di sisi kiri dengan di sisi kanan, dengan mengikuti kaidah KAHO. Kation dulu, kemudian anion, kemudian hidrogen, dan terakhir adalah oksigen. Nah, sekarang kita cek unsur-unsur dalam senyawa pada reaksi. Yang kation yang mana? Yang kationnya di sini pada reaksi ini ada 2 nih, kationnya H+ dengan Mg. Tapi perlu kita perhatikan karena hidrogen ada tahap sendiri, hidrogen berada di tahap ketiga, maka kita fokus pertama pada Mg dulu. Kita cek Mg di sebelah kiri jumlahnya berapa? Angka indeksnya adalah angka indeks 1 ya, karena tidak ada angka yang tertuliskan, berarti di sebelah kiri Mg-nya 1. Kemudian kita lirik Mg di sebelah kanan. Di sebelah kanan angka indeksnya pun 1, sehingga untuk Mg kiri kanan jumlahnya sudah sama. Sesudah Mg kita lanjut ke anion. Anion dari reaksi ini ada NO3- dan OH-. Nah, tapi OH- kita skip dulu karena hidrogen dan oksigen ada step sendiri di step ketiga dan keempat, sehingga kita fokus pada NO3-. Nah, NO3-, O-nya kita singkirkan dulu, kita perhatikan nitrogen dulu, fokus pada nitrogen saja karena oksigen ada step tersendiri. Nah, kita cek nitrogen di sebelah kiri, adanya di senyawa HNO3. Kita lihat dalam senyawa HNO3 jumlah nitrogennya adalah 1. Nah, kemudian kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan nitrogen adanya di dalam senyawa MgNO3 2 kali. Kita lihat NO3N di dalam MgNO3 2 kali, angka indeks N itu adalah 1, tapi ingat ada angka 2 di luar kurung yang merupakan faktor pengali untuk seluruh angka indeks unsur yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Sehingga nitrogen yang angka indeksnya 1 harus dikalikan 2, sehingga jumlah nitrogen di kanan adalah 1 kali 2 atau sama dengan 2. Nah, terjadi gap atau selisih antara jumlah nitrogen di kiri dan kanan. Di kiri jumlahnya 1, di kanan jumlahnya 2. Ingat, kita akan memasang koefisien pada sisi yang jumlahnya lebih kecil. Jadi di kiri jumlahnya 1, di kanan jumlahnya 2. Maka di sebelah kiri harus kita pasang koefisien sedemikian rupa supaya jumlah unsur nitrogen di kiri dan kanannya sama. Jadi 1 harus kita kalikan 2 agar bisa sama dengan 2, sehingga akan dipasang koefisien 2 di depan HNO3, maka jumlah nitrogen di sebelah kiri menjadi 1 kali 2 atau sama dengan 2.
Kemudian yang di sebelah kanan jumlahnya 1 kali 2 atau sama dengan 2. Berarti nitrogen aman. Jumlahnya sudah sama, 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, selanjutnya sesudah kita mengecek nitrogen, kita akan mengecek step ketiga, yaitu hidrogen. Hidrogen di sisi kiri ada dalam senyawa HNO3 dan dalam senyawa MgOH2 kali. Kita cek dalam HNO3 dulu. Dalam senyawa HNO3, jumlah hidrogen setelah tadi ada pemasangan koefisien 2 menjadi 1 dikali 2 atau sama dengan 2. Jadi dalam HNO3 hidrogennya 2 nih. Nah, lanjut ke MgOH2 kali. Dalam MgOH2 kali jumlah hidrogennya ada 2 dikali 1 ya. Jadi dalam MgOH2 kali 2 kali 1 sama dengan 2, berarti total hidrogen di sebelah kiri ada 2 tambah 2 atau sama dengan 4. Jadi di sebelah kiri jumlah hidrogennya 4. Kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan hidrogen hanya ada dalam senyawa H2O. Nah, dalam senyawa H2O jumlah hidrogen hanya 2. Berarti harus kita samakan karena di sisi kiri tadi jumlahnya 4 nih. Maka di sisi sebelah kanan hidrogen yang berjumlah 2 harus kita kalikan 2 agar sama dengan 4, sehingga di depan senyawa H2O harus dipasang koefisien 2. Maka setelah pemasangan koefisien 2, jumlah hidrogen menjadi 2 kali 2 atau sama dengan 4, sehingga jumlah hidrogen di kiri dan kanan sudah sama. Step terakhir, kita cek jumlah oksigennya, apakah sudah sama di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk oksigen relatif ada hampir di seluruh senyawa dalam reaksi ini. Jadi kita cek satu persatu. Jumlah oksigen dalam HNO3 setelah kita pasang koefisien 2 di depan HNO3 ini menjadi 3 dikali 2. Jadi angka indeks 3 dikalikan dengan koefisien 2 jadinya sama dengan 6. Nah, berarti dalam HNO3 ada 6 oksigen ya. Kemudian kita lanjutkan pada MgOH2 kali. Pada MgOH2 kali jumlah oksigennya, angka indeksnya 1, kita kalikan dengan 2. Jadi angka pengali di depan tanda kurung. Jadinya jumlah oksigen dalam MgOH2 kali 2 dikali 1 atau sama dengan 2, sehingga total oksigen di sebelah kiri adalah 8. Jadi 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. Kita lanjut di sebelah kanan. Di sebelah kanan jumlah oksigen dalam MgNO3 2 kali adalah angka indeks oksigen 3, kita kalikan dengan faktor pengali yang ada di luar tanda kurung, yaitu 2. 3 kali 2, 6. 6 dalam MgNO3 2 kali. Lalu kita lanjutkan pada H2O, angka indeks oksigen 1 tetapi ada koefisien 2 di depan H2O, sehingga jumlah total oksigen menjadi 1 dikali 2 menjadi sama dengan 2, sehingga di sisi kanan jumlah oksigennya 6 ditambah 2. Berarti total ada 8 oksigen di sisi kanan. 6 tambah 2, kemudian ada 8 oksigen di sisi kiri. 6 tambah 2, berarti jumlah oksigen telah setara. Setelah kita cek seluruh step kation, anion, hidrogen, dan oksigen, kita akan peroleh satu persamaan reaksi yang telah setara. Overall, reaksi akhir dari reaksi ini dituliskan sebagai 2HNO3 ditambah MgOH2 kali menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah 2H2O, di mana HNO3 adalah asam nitrat, MgOH2 kali adalah magnesium hidroksida, kemudian MgNO3 2 kali adalah magnesium nitrat, kemudian H2O adalah air. Kita lanjutkan proses penyetaraan reaksi dengan cara kedua, yaitu cara pemisalan. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu rumus kimia dari reaksi maupun produk dari reaksi tersebut. Jadi kita tuliskan dulu HNO3 tambah MgOH2 kali menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah H2O. Langkah berikutnya, masing-masing kita beri koefisien, tujuannya agar jumlah atom di sisi kiri dan sisi kanan sama. Jadi kita melihat dulu overall reaksi, kita memilih satu rumus kimia yang kita rasa paling rumit atau paling kompleks, lalu kemudian kita pasang koefisien 1 di depannya. Nah, sementara untuk zat lain kita misalkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya untuk tujuan agar kita peroleh satu persamaan matematis, sehingga nilai koefisien masing-masing bisa kita hitung secara matematis. Nah, dari rumus kimia zat-zat yang bereaksi,
kita bisa tentukan bahwa rumus kimia yang paling rumit kelihatannya adalah MgNO3 2 kali. Maka di depan MgNO3 2 kali akan dipasang koefisien 1. Selebihnya untuk HNO3 akan dipasang koefisien A. Kemudian untuk MgOH 2 kali dimisalkan koefisiennya adalah B. Kemudian untuk H2O dimisalkan koefisiennya adalah C. Nah, selanjutnya kita tinjau unsur per unsur satu per satu. Kita mulai dari hidrogen. Jadi kalau cara langsung tadi biar gampang ada kaidah KAHO, tapi kalau dengan cara matematis ini bebas saja kita memilih atom yang mana terlebih dahulu. Jadi misal nih, saya memilih atom hidrogen dulu. Maka untuk atom hidrogen yang pertama dia ada dalam HNO3, angka indeks hidrogen 1 kita kalikan dengan koefisien A sehingga akan kita peroleh A. Kemudian ditambah di dalam MgOH 2 kali hidrogennya angka indeks 1 dikalikan dengan faktor pengali 2, lalu kita kalikan dengan koefisien B, berarti 1 kali 2 dikali B, berarti hasilnya adalah 2B, sehingga persamaannya menjadi A ditambah 2B. Kemudian tanda panah rubah menjadi sama dengan, sehingga A ditambah 2B sama dengan, kita cek dalam MgNO3 2 kali tidak ada hidrogen, maka kita skip, kita langsung ke H2O. Di H2O angka indeks hidrogen adalah 2, kita kalikan dengan koefisien C sehingga akan kita peroleh 2C. Maka persamaan untuk atom hidrogen adalah A ditambah 2B sama dengan 2C. Selanjutnya atom nitrogen. Atom nitrogen di sisi kiri hanya ada dalam asam nitrat, di sisi kanan hanya ada dalam magnesium nitrat. Maka kita cek dalam asam nitrat dulu. Dalam asam nitrat angka indeks nitrogen adalah 1, kita kalikan dengan koefisien A akan kita peroleh A. Kemudian tanda panah kita ganti menjadi sama dengan, lalu kita cek dalam magnesium nitrat angka indeks nitrogen adalah 1, kita kalikan dengan faktor pengali 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu kita kalikan dengan koefisien 1, jadi 1 kali 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 2. Maka persamaan untuk nitrogen adalah A sama dengan 2. Maka sudah terjawab satu variabel, yaitu A sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk atom oksigen. Atom oksigen ini relatif kompleks karena ada di seluruh senyawa. Ada dalam asam nitrat, magnesium hidroksida, magnesium nitrat maupun air. Nah, kita cek untuk atom oksigen dalam asam nitrat. Dalam asam nitrat, angka indeks oksigen adalah 3. Kita kalikan dengan koefisien A, maka akan kita peroleh 3A. Ditambah, dalam magnesium hidroksida, angka indeks hidrogen adalah 1. Dikalikan dengan faktor pengali 2. Kemudian dikalikan dengan koefisien B, sehingga kita peroleh 2B dalam magnesium hidroksida. Sehingga persamaannya menjadi 3A ditambah 2B, kemudian tanda panah kita ganti menjadi sama dengan, jadi 3A ditambah 2B sama dengan, kita cek oksigen dalam magnesium nitrat. Oksigen angka indeks 3 dikalikan dengan faktor pengali 2 dikalikan dengan koefisien 1, sehingga akan kita peroleh dalam magnesium nitrat itu adalah 6. Ditambah dalam H2O oksigennya angka indeks 1 dikalikan dengan koefisien C, maka akan kita peroleh C dalam H2O. Total persamaan untuk oksigen adalah 3A ditambah 2B menghasilkan 6 ditambah C. Lanjut unsur terakhir yaitu Mg. Mg hanya ada dalam magnesium hidroksida dan magnesium nitrat. Kita lihat dalam magnesium hidroksida, angka indeks magnesium adalah 1 dikalikan dengan koefisien B, akan kita peroleh B. Tanda panah ganti menjadi sama dengan, sehingga kita peroleh B sama dengan, di sebelah kanan, angka indeks magnesium adalah 1 dikalikan dengan koefisien 1 menjadi 1 dikali 1, sehingga akan kita peroleh persamaan untuk magnesium adalah B sama dengan 1. Sehingga koefisien B sudah terjawab, nilainya adalah 1. Nah, A sudah kita peroleh sama dengan 2, B sama dengan 1, tinggal kita mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita tinggal memilih persamaan yang akan kita gunakan. Apakah persamaan hidrogen atau persamaan oksigen. Misalkan saya memilih persamaan hidrogen, maka persamaan hidrogen adalah A ditambah 2B sama dengan 2C.
Nah, nilai A akan diganti menjadi 2, kemudian nilai B diganti menjadi 1, sehingga akan kita peroleh 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2C. Hasilnya adalah 4 sama dengan 2C, sehingga akan kita peroleh nilai C sama dengan 2. Nah, nilai A sudah ada, nilai B sudah ada, nilai C sudah ada, tinggal kita ganti ke persamaan reaksinya. Jadi A kita ganti jadi 2, B kita ganti menjadi 1, C kita ganti menjadi 2, sehingga reaksinya adalah 2HNO3 ditambah 1 MgOH 2 kali menghasilkan 1 MgNO3 2 kali ditambah 2H2O. Ingat, dalam persamaan reaksi angka 1 tidak perlu dituliskan, sehingga reaksi akhirnya kita tuliskan sebagai 2HNO3 ditambah MgOH 2 kali menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah 2H2O. Kita lanjutkan pada contoh kedua. Pada contoh kedua ini terjadi reaksi antara asam sulfat, rumusnya adalah H2SO4, ditambah dengan ferrihidroksida, rumusnya adalah FeOH 3 kali. Nah, dengan cara yang sama seperti contoh pertama, kita uraikan masing-masing senyawa. Untuk asam sulfat akan terurai menghasilkan H+, jadi karena angka indeks hidrogen dalam asam sulfat 2, berarti dia akan menghasilkan 2 ion H+. Pasangannya adalah SO4, karena tadi H+ yang dihasilkan 2, maka berarti SO4 jadinya bermuatan -2. Kita tuliskan SO42-. Nah, kembali lagi, kalau kalian menguasai daftar kation anion, pasti sudah bisa langsung menebak bahwa anionnya adalah SO42-. Lanjut, untuk basanya, ferrihidroksida akan terurai menghasilkan 3OH-. Jadi dari rumusnya terlihat dia mengikat 3 ion OH, jadi 3OH-, maka pasangannya Fe adalah Fe3+. Nah, kalau di sini kita perlu sedikit jeli melihat. Jadi kalaupun kalian menguasai daftar kation anion, pasti harus menganalisis dulu, karena di daftar kation anion, ion besi ada 2 jenis, ada Fe2+, ada Fe3+. Nah, menentukan dia 2+ atau 3+, ya tentu saja kita lihat dari rumus kimia senyawanya. Jadi karena OH yang diikat ada 3, maka berarti pasangan kationnya harus bermuatan +3. Maka berarti ion yang muncul di sini adalah ion besi 3+ atau ion ferri. Berarti kationnya adalah Fe3+, anionnya adalah OH-. Selanjutnya, sama seperti contoh pertama, kita tukar pasangan ionnya. Maka SO42- akan bergabung dengan Fe3+, sehingga rumus kimia garam yang dihasilkan adalah, ingat, yang positif kita tulis lebih dulu, sehingga jadinya Fe, angka indeks Fe berapa? Lirik muatan anionnya bermuatan 2, maka angka indeks Fe jadinya adalah Fe2. Kemudian kita tuliskan anionnya SO4. Berapa angka indeks untuk sulfat? Kita lirik muatan kationnya bermuatan 3, maka sulfat harus kita kalikan 3. Nah, karena sulfat adalah anion poliatom terdiri atas 2 jenis atom, maka SO4 harus diberi tanda kurung, maka rumus kimia senyawanya menjadi Fe2SO4 3 kali. Lanjut, ion H+ kemudian yang akan bergabung dengan OH- menghasilkan H2O. Abaikan angka 2 di depan H+, abaikan angka 3 di depan OH-, nanti akan kita rasionalisasi jumlahnya, tapi perlu diingat baik-baik, saat H+ bertemu dengan OH- terbentuk H2O. Jadi tidak usah terdistraksi dulu dengan angka 2 di depan H+ maupun angka 3 di depan OH-, kita fokus pada ion H+ dan OH-nya saja dulu. Sehingga overall untuk reaksi ini akan kita tuliskan sebagai H2SO4 ditambah FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Ingat, reaksi ini belum setara, sehingga proses akan kita lanjutkan pada proses penyetaraan reaksi. Nah, reaksinya akan kita setarakan dengan 2 cara kembali. Cara pertama, cara langsung. Jadi pada cara langsung ini kita tuliskan dulu reaksi kimia yang belum setaranya. Lalu kemudian kita cek satu persatu atom-atomnya dengan mengikuti kaidah Kaho. Kita cek kation dulu. Jadi kation yang ada dalam reaksi ini adalah kation H+ dan kation Fe3+, tetapi hidrogen kita skip karena hidrogen punya step sendiri. Berarti fokus kita adalah pada Fe dulu.
Nah, Fe di sisi kiri hanya ada dalam ferrihidroksida, kemudian di sisi kanan hanya ada dalam ferrisulfat. Nah, dalam ferrihidroksida atau FeOH 3 kali kita lihat angka indeks Fe adalah 1. Berarti jumlah Fe di sisi kiri berjumlah 1. Kemudian kita cek dalam Fe2SO4 3 kali. Angka indeks Fe adalah 2, berarti jumlah atom Fe di sebelah kanan ada 2. Di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Berarti yang lebih kecil harus kita kalikan dengan koefisien tertentu agar jumlahnya menjadi sama. Nah, di sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Supaya bisa sama, yang satu harus kita kalikan 2. Sehingga di depan FeOH 3 kali kita tempatkan koefisien 2. Sehingga jumlah Fe di kiri menjadi 1 dikali 2 atau sama dengan 2. Maka jumlah Fe kiri kanan sudah sama. Selanjutnya, step berikutnya kita cek anion. Anion di sini ada anion sulfat, ada anion hidroksida. Nah, anion hidroksida terdiri atas O dan H, maka kita skip dulu karena H dan O ada step tersendiri, maka kita fokus pada anion sulfat. Dalam anion sulfat ada oksigennya, maka kita fokus pada belerang saja atau S saja dulu. Oksigen ada step tersendiri di step keempat. Maka kita cek belerang atau S di sebelah kiri dalam senyawa H2SO4, angka indeksnya adalah 1, berarti jumlah S di sisi kiri 1. Selanjutnya di sisi kanan dalam Fe2SO4 3 kali, angka indeks S adalah 1 dikalikan dengan faktor pengali 3 sehingga S di sebelah kanan jumlahnya 1 kali 3 atau sama dengan 3. Di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 3. Maka kita harus pasang koefisien tertentu agar jumlah atom S di kiri dan kanan sama. Selanjutnya 1 di kiri, 3 di kanan. Agar bisa sama, tentu saja yang harus kita kali adalah yang lebih kecil. Maka 1 harus kita kalikan 3 agar sama dengan 3. Maka di depan H2SO4 kita tempatkan koefisien 3. Saat koefisien 3 telah ditempatkan, maka jumlah belerang menjadi 1 dikali 3. Maka jumlah S di sisi kiri dan kanan menjadi sama. Kita lanjut. Step ketiga adalah pengecekan hidrogen. Hidrogen kita cek dalam asam sulfat atau H2SO4, angka indeksnya adalah 2. Setelah adanya koefisien 3 tadi, maka jumlah hidrogen menjadi 2 kali 3 atau sama dengan 6. Lanjut kita cek pada FeOH 3 kali, angka indeks hidrogen adalah 1 dikalikan dengan faktor pengali 3 menjadi 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu kemudian kita kalikan dengan koefisien. Jadi koefisien 2 yang tadi ditempatkan akan mempengaruhi jumlah hidrogen, sehingga jumlah hidrogen menjadi 1 kali 3 kali 2, total dalam FeOH 3 kali hidrogennya 6. Kalau kita gabungkan dengan hidrogen dalam asam sulfat, total hidrogen menjadi 12. Kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan hidrogen hanya ada pada H2O. Angka indeks hidrogen pada H2O adalah 2, maka di sebelah kanan jumlah hidrogennya 2. Di sebelah kiri tadi jumlah hidrogennya adalah 12. 12 dengan 2, berarti yang harus kita kalikan dengan koefisien tertentu adalah angka 2. Angka 2 agar bisa menjadi 12, maka harus dikalikan dengan angka 6. Maka kita pasang koefisien 6 di depan H2O, sehingga jumlah hidrogen di sisi kanan menjadi 2 kali 6 atau sama dengan 12. Maka jumlah hidrogen di sisi kiri dan kanan sudah setara. Step ketiga terlewati, kita lanjut ke step keempat, pengecekan oksigen. Kita cek oksigen ada di hampir seluruh senyawa pada reaksi ini. Kita cek satu-satu. Dalam asam sulfat jumlah hidrogennya 4 dikali 3 atau sama dengan 12. Dalam FeOH 3 kali jumlah oksigennya 1 dikali faktor pengali 3 dikali koefisien 2. 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi total oksigen di kiri 12 ditambah 6 atau sama dengan 18. Kita cek sebelah kanan. Dalam Fe2SO4 3 kali jumlah oksigennya ada 4 dikali faktor pengali 3. Jadinya 4 dikali 3 sama dengan 12.
Kemudian di dalam H2O, angka indeksnya 1 kita kalikan dengan koefisiennya 6, jadi 1 dikali 6. Total di sebelah kanan 12 tambah 6 atau sama dengan 18. Tadi di sebelah kiri oksigennya ada 18, maka jumlah oksigen di kiri dan kanan sudah setara. Setelah selesai di step keempat, kita dapat menuliskan reaksi akhir untuk reaksi ini menjadi 3H2SO4 ditambah 2 FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 6 H2O, di mana H2SO4 ini adalah asam sulfat, FeOH 3 kali adalah ferihidroksida, Fe2SO4 3 kali adalah ferisulfat, dan H2O adalah air. Kita lanjutkan penyetaraan reaksi dengan cara kedua, yaitu cara pemisalan. Langkah pertama, kita tuliskan rumus kimia dari reaksi maupun produk reaksi. Kita tuliskan reaksi yang belum setara tersebut. Kemudian, langkah kedua, kita cek satu persatu senyawa kimianya. Kita lihat rumus kimianya dan kita pilih satu senyawa yang kita anggap rumus kimianya paling rumit atau paling kompleks. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan di antara 4 senyawa yang paling sulit terlihat rumus kimianya ada pada Fe2SO4 3 kali. Maka di depan Fe2SO4 3 kali kita tempatkan koefisien 1. Nah, kemudian untuk zat yang lain kita misalkan koefisiennya dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Maka di sini di depan asam sulfat, di depan H2SO4 ditempatkan koefisien A, di depan FeOH 3 kali ditempatkan koefisien B, di depan H2O ditempatkan koefisien C. Lalu kemudian kita tinjau setiap atom satu persatu untuk membentuk satu persamaan matematis. Nah, kita cek dari atom hidrogen dulu. Untuk atom hidrogen, dalam H2SO4 angka indeksnya 2, kita kalikan dengan koefisien A sehingga diperoleh 2A. Kemudian kita lanjutkan pada senyawa FeOH 3 kali, angka indeks hidrogen adalah 1, kita kalikan dengan faktor pengali 3, lalu kita kalikan dengan B, sehingga jadi 1 kali 3 kali B diperoleh 2B, sehingga persamaannya menjadi 2A ditambah 3B, kemudian tanda panah kita ganti jadi sama dengan 2A ditambah 3B sama dengan, kita cek hidrogen adanya di dalam H2O, angka indeksnya 2, kita kalikan dengan koefisien C sehingga akan kita peroleh 2C. Maka persamaan akhir untuk atom hidrogen adalah 2A ditambah 3B sama dengan 2C. Lalu kita lanjut, atom berikutnya adalah atom S. Atom S dalam H2SO4 angka indeksnya 1, kita kalikan dengan koefisien A, akan kita peroleh 1 dikali A sama dengan A. Lalu di senyawa berikutnya tidak ada belerangnya, maka kita langsung skip, tanda panah kita ganti menjadi sama dengan, sehingga kita peroleh A sama dengan, kita cek belerang pada senyawa Fe2SO4 3 kali, angka indeksnya 1, dikalikan dengan faktor pengali 3, dikalikan dengan 1 ya, jadinya 1 kali 3 kali 1, hasilnya 3. Maka persamaan untuk belerang atau S itu adalah A sama dengan 3. Sehingga nilai A sudah bisa langsung terjawab, nilainya adalah 3. Kita lanjut ke atom oksigen. Untuk atom oksigen dalam asam sulfat angka indeksnya 4, dikalikan dengan koefisien A menjadi 4A. Lalu dalam FeOH 3 kali, oksigennya angka indeksnya 1, dikalikan faktor pengali 3, lalu dikalikan dengan koefisien B, jadinya 1 kali 3 kali B, akan kita peroleh 3B. Maka 4A ditambah 3B, lanjut tanda panah diganti menjadi sama dengan. Lalu dalam Fe2SO4 3 kali, jumlah oksigennya 4 dikali 3 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 12. Lalu lanjut pada senyawa H2O, jumlah oksigennya adalah angka indeksnya 1 dikali dengan koefisien C, jadinya 1 kali C atau sama dengan C, sehingga akan kita peroleh persamaan untuk oksigen adalah 4A ditambah 3B sama dengan 12 ditambah C. Lalu yang terakhir atom Fe. Atom Fe hanya ada dalam FeOH 3 kali dan Fe2SO4 3 kali. Kita cek dalam FeOH 3 kali angka indeksnya 1, dikalikan dengan koefisien B menjadi B. Lalu kemudian tanda panah ganti menjadi sama dengan. Lanjut dalam Fe2SO4 3 kali, angka indeks Fe2
dikalikan dengan koefisien 1 menjadi 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga persamaan untuk Fe adalah B sama dengan 2. Maka nilai A sudah terjawab sama dengan 2, nilai B sudah terjawab sama dengan 2. Selanjutnya kita cek jumlah C-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai C, kita bisa gunakan persamaan pada atom H atau persamaan pada atom O. Jadi misalkan kita gunakan persamaan atom H, 2A ditambah 3B sama dengan 2C. Nilai A kita ganti menjadi 3, nilai B kita ganti menjadi 2, sehingga akan kita peroleh persamaan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 2C, atau 6 ditambah 6 sama dengan 2C, sehingga akan diperoleh 12 sama dengan 2C. Dari persamaan itu kemudian kita peroleh nilai C sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita sudah peroleh seluruh nilai koefisien. A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 6. Selanjutnya kita ganti nilai koefisien tersebut ke persamaan reaksinya, sehingga kita akan peroleh reaksi yaitu 3H2SO4 ditambah 2 FeOH 3 kali menghasilkan 1 Fe2SO4 3 kali ditambah 6H2O. Nah, ingat bahwa koefisien reaksi 1 tidak perlu dituliskan, maka reaksi akhirnya kita tuliskan sebagai 3H2SO4 ditambah 2 FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 6H2O.